Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Amin. Amin. Sekalipun di luar sana kita dikagetkan dengan serangan dari Rusia ke Ukraina, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita berdoa untuk keadaan yang lebih baik lagi, ya. Karena kita nggak bisa ke sana, ya. Tapi doa kita akan menembus segala sesuatu. Amin. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah juga kami menyapa. Selamat pagi, selamat beribadah bersama dengan keluarga. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Kau memberikan kesempatan buat setiap kami untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Baik kami yang hadir secara onsite maupun kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami beribadah secara online. Tuhan, kami percaya Kau hadir dimanapun kami ada Tuhan. Kau menjamah setiap kami mempersiapkan diri kami, kehidupan kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang kami yang ada ibadah secara online Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu ada di mana kami berada. Kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu dicurahkan atas setiap kami. Kami menikmati ibadah ini. Ibadah ini juga sebagai persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Siap mulai ibadah kami. Amin. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,
Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, mari rasakan aliran kuasa Tuhan, aliran kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Dia memulihkan setiap kita. Dia menyembuhkan setiap kita. Yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, yes Lord. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mari kita sama-sama berdiri, kita rasakan kuasa Tuhan. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
Terkadang dalam kehidupan kita merasa kehidupan yang kita jalani, kita tidak tenang. Hati kita gelisah dan gundah gulana. Hati kita cemas. Padahal ada sepasang tangan yang begitu perkasa, yang selalu membimbing kita, yang menggandeng tangan kita. Bahkan dalam kondisi tertentu dia menggendong kita. Alkitab katakan sampai memutih rambut kita, dia menggendong kita. Kita punya Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Seharusnya kita tenang berjalan bersama dengan Dia. Haleluya. Mari kita mau sepakat, iman kita mau sepakat dengan kebesaran Tuhan. Karena kita punya Allah yang besar. Haleluya. 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 Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman katakan, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari yang punya Tuhan yang besar angkat tanganmu di hadapannya, nyatakan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan yang sakit katakan ku terima kesembuhan. Ku terima sekarang kesembuhan dan yang rindu mengalami pemulihan sama-sama katakan. Ku terima sekarang pemulihan darimu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami terima kemenangan. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang sudah dipulihkan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Yang percaya Tuhan sumber kekuatan kita, sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Mari dengan imanmu katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Mari terus tepuk tangan bagi Dia. Hey. Semua katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Semuanya lembah yang kelam, yang dalam kan lewati, sebab Engkau sertaku. Kami katakan, dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata. Angkat tanganmu, katakan, sekali lagi katakan, Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Kami katakan, Tuhan, lembah yang gelap kan ku lewati. Amin. Sebab Engkau sertaku. Katakan, dengan imanku, Mari GBI Citra 2 beri sorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama katakan, ku angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata. Angkat tanganku, mari semuanya, baik yang di sini di rumah angkat. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa. Sekali lagi katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk siap dibentuk dengan firman Tuhan. Biar lewat firman Tuhan hidup kita diubahkan seperti nanti sharing firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih salju,
seperti dirimu. Mari kita sekali lagi naikkan pujian ini. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku sepertimu, Yesus, seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan di tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, Engkau penjunan di tanah liat, bentuk jadikan ini doa. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Benar Tuhan, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hidup kami berubah semakin hari semakin ke arah yang lebih baik. Supaya semakin hari hidupku dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah siang hari ini kami datang kepadamu untuk membuka hati. Dan biarlah tanah hati kami jadikan tanah hati yang subur, yang siap dibajak oleh firman-Nya Tuhan, oleh firman-Mu Tuhan. Dan jangan Tuhan, Kau lewatkan kami Tuhan. Biarlah perubahan kami semakin sempurna ketika Engkau berfirman kepada kami siang hari ini. Boleh kami mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Seperti seorang Maria duduk untuk mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat kami semua dengan Roh Kudus-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja ini dan yang sedang menyaksikan ibadah live streaming di rumah. Saya ucapkan salam sehat dan salam bahagia buat Bapak Ibu saudara sekalian. Tema bulanan kita di bulan Februari ini, akhir bulan Februari adalah berubah di dalam Kristus ya. Dan firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah di dalam Injil Yohanes pasal 4. Sedangkan judul khotbah yang saya buat adalah perjumpaan yang mengubahkan. Bapak Ibu, perjumpaan atau berjumpa dengan seseorang adalah hal yang sering kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita berjumpa dengan sanak keluarga kita, berjumpa dengan teman-teman gereja,
berjumpa dengan teman-teman kerja, berjumpa dengan teman-teman olahraga, dan berjumpa dengan orang yang belum kita kenal sekalipun, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, siang hari ini, apakah di dalam perjumpaan itu ada sesuatu yang berkesan atau ada sesuatu yang membekas di hati kita? Sedikit atau banyak Bapak Ibu, saya membaca dan mendengarkan kesaksian dari banyak orang yang hidupnya berubah setelah berjumpa dengan seseorang. Perubahan itu Bapak Ibu bermacam-macam, meliputi beberapa aspek. Cara berpikir mereka, ekonomi mereka, ketemu seseorang hidupnya diubahkan, bahkan perubahan juga gaya hidup mereka, sampai perubahan tujuan hidup mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, sedikit atau banyak orang-orang ini diubahkan ketika berjumpa dengan suatu figur, atau diubahkan berjumpa di dalam suatu komunitas, diubahkan ketika berjumpa di dalam camp, baik pria battle, baik encounter camp, baik ESC, setelah mereka berjumpa mereka mengalami perubahan hidup. Bahkan berjumpa lewat retret, bahkan berjumpa lewat seminar-seminar yang mengubahkan, atau berjumpa secara pribadi dengan membaca-baca buku rohani, atau berjumpa di dalam doa dengan Tuhan. Bapak Ibu siang hari ini demikian juga kalau kita membaca kisah Injil Yohanes pasal 4 tentang perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria. Perjumpaan ini jarang sekali terjadi Bapak Ibu, dan mengejutkan banyak orang. Tetapi ada sesuatu yang membekas di hati wanita Samaria ini. Mengapa saya katakan perjumpaan ini jarang sekali terjadi Bapak Ibu, dan mengejutkan banyak orang? Bapak Ibu, di zaman Tuhan Yesus terjadi diskriminasi suku, agama, dan ras yang sangat mencolok. Yang menjadi korban diskriminasi adalah orang-orang Samaria. Karena mereka adalah dari golongan minoritas. Bapak Ibu, di mata orang Yahudi, orang-orang Samaria itu dianggap orang kafir dan orang najis. Mengapa mereka dianggap kafir dan najis Bapak Ibu orang Samaria? Karena mereka melakukan perkawinan silang dengan para pendatang. Mereka sebetulnya adalah orang Yahudi Bapak Ibu. Tetapi karena kawin silang akhirnya agamanya mereka juga tidak kuat. Semuanya tidak seperti tradisi orang yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi di mata orang Yahudi, orang-orang Samaria dipandang sebagai the bad guy. Orang-orang yang gak baik. Selain itu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi gak mau punya tetangga. Tetangga aja gak mau sama orang Samaria. Najis. Akibatnya, orang-orang Samaria tinggal di daerah atau kota-kota tersendiri. Bapak. Jangankan untuk lewat atau masuk, ya Bapak Ibu, kota Samaria. Mereka lebih senang memutar jalan yang lebih jauh daripada harus melintasi daerah Samaria. Hukumnya haram bagi mereka. Tetapi hari itu Bapak Ibu, Injil Yohanes ditulis jelas di dalam Injil Yohanes 4 ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria Bapak Ibu. Karena Yesus melintasi Samaria, terjadilah pertemuan Bapak Ibu. Pertemuan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria di pinggir sumur Yakub. Dan ada percakapan di sana, ada perbincangan di sana Bapak Ibu. Siang hari ini, poinnya, apa poin yang kita dapat dari perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria? Ya Bapak Ibu, ada 3 poin yang saya ingin sampaikan ya. Apa poin yang kita dapat dari perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria? Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan Yesus tertarik dengan masalah dan perubahan karakter kita. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus tertarik dengan perubahan atau dengan perubahan karakter dan masalah wanita Samaria ini. Mari kita baca ayatnya di dalam Injil Yohanes 4 ayat 4 dan diteruskan di dalam Injil Yohanes 4 ayat 6 sampai 8. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Yohanes 4 ayat 4 berkata demikian Bapak Ibu. Ia harus melintasi daerah Samaria.
Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Mengapa saya katakan Yesus tertarik dengan masalah dan perubahan karakter kita, Bapak Ibu? Atau mengapa Yesus tertarik dengan perubahan dan karakter wanita Samaria, Bapak Ibu? Karena yang pertama ayat Injil Yohanes 4 berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus dengan sengaja melintasi Samaria. Dan ia duduk di pinggir sumur Yakub. Dan ia menyuruh murid-muridnya pergi membeli makanan. Supaya ia dapat sendirian dan membangun hubungan dengan wanita yang bermasalah. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu bahwa wanita Samaria ini adalah wanita yang mempunyai reputasi yang buruk. Dia sudah mempunyai 5 orang suami. Dan sudah pula diceraikan oleh kelima suaminya Bapak Ibu. Di zaman itu Bapak Ibu, seorang wanita tidak bisa minta cerai. Jadi yang pasti wanita Samaria ini diceraikan oleh kelima suaminya. Kalau diceraikan selama 5 kali Bapak Ibu, pasti wanita yang bermasalah. Mengalami 5 kali kegagalan dalam pernikahan. Dan sekarang Bapak Ibu, ia tinggal bersama dengan pria yang bukan suaminya. Sepertinya wanita Samaria ini sudah trauma dengan janji-janji nikah. Udah gak percaya lagi dengan laki-laki Bapak Ibu. Untung dia gak married tinggal sama perempuan Bapak Ibu. Untung itu Bapak Ibu, masih tinggal dengan laki-laki. Bapak Ibu saudara sekalian, hal ini menunjukkan bahwa wanita Samaria ini udah kenyang dengan kegagalan dalam bercinta. Dalam percintaan dia mengalami kegagalan. Bapak Ibu, selain kecewa dengan laki-laki, wanita Samaria ini juga mengalami penolakan dari wanita di sekitarnya. Wanita Samaria ini dianggap sebagai wanita yang bereputasi buruk dan mempunyai cacat karakter atau cacat moral. Ya diasingkanlah Bapak Ibu. Diasingkan wanita Samaria ini oleh orang-orang wanita-wanita sekitarnya Bapak Ibu. Mengapa wanita Samaria ini saya katakan diasingkan Bapak Ibu? Karena dia pergi ke sumur seorang diri. Saat sepi-sepinya Bapak Ibu, jam 12 siang. Dia nimba air sendirian Bapak Ibu. Lazimnya Bapak Ibu pada zaman itu, seorang wanita kalau mau pergi ke sumur pasti rame-rame. Bersosialisasi, ya, bercakap-cakap dengan teman-temannya. Kalau kita Bapak Ibu baca kisah tentang Ishak Abraham atau mencarikan jodoh buat Ishak. Ketemu juga di sumur. Rame-rame itu, banyak wanita. Tetapi Tuhan memberikan tanda kepada bujangnya atau kepada ajudannya Abraham Bapak Ibu. Tetapi wanita Samaria ini pergi seorang diri. Gak punya teman Bapak Ibu. Karena dia mempunyai reputasi yang buruk. Bapak Ibu di saat wanita Samaria ini mengalami luka batin. Luka batin gak Bapak Ibu? Udah kecewa, dikecewakan malam laki-laki. Terus ditolak daerah sekitarnya, dia mengalami luka batin. Ya ketika dia kecewa mengalami itu, disitulah dia bertemu dengan seorang pribadi. Seorang pribadi yang ramah dan simpati kepadanya. Seorang pribadi yang tidak menghakiminya, malah menemaninya Bapak Ibu. Seorang pribadi yang bisa memahami keberadaan dirinya. Dan itulah pribadi Tuhan kita Bapak Ibu. Andai kata wanita Samaria itu bertemu dengan pemimpin agama Yahudi Bapak Ibu. Wanita Samaria itu pasti sudah dipermalukan. Pasti sudah diceng habis Bapak Ibu. Pasti sudah dimaki habis-habisan Bapak Ibu. Orang yang enggak benar. Tetapi dia ketemu dengan seorang pribadi. Pribadi Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa hasil perjumpaan wanita Samaria ini dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu? Apa hasilnya? Terjadi perubahan besar di dalam hidup wanita Samaria ini Bapak Ibu. Ada pertobatan sejati di dalam hidupnya.
Dari dulunya yang kawin cerai, wanita Samaria ini kemudian menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu, siang hari ini saya katakan, perjumpaan dengan Tuhan akan membawa dampak yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sebab tidak ada pribadi yang seperti Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan atau memperbaiki apa yang rusak dan apa yang salah di dalam diri kita. Hanya Tuhan yang sanggup, Bapak. Contohnya wanita Samaria ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering mendengar perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya mengubahkan 1 juta orang, ratusan juta orang, miliaran orang, termasuk Bapak Ibu yang berubah hidupnya di tempat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaan hari ini, apakah hidup Bapak Ibu sudah berubah? Apakah hidup Bapak Ibu sudah berubah? Sudah berubah? Amin? Kalau sedikit doang jawabannya, ini banyak nih orangnya. Apakah hidup Bapak Ibu sudah berubah? Ya, kalau Bapak Ibu hidupnya enggak berubah-berubah, ada yang berkata barangkali Tuhan itu pilih kasih. Mengapa saya katakan Tuhan itu pilih kasih? Wanita Samaria ini berjumpa dengan Tuhan sekali, tetapi hidupnya langsung berubah. Sedangkan kita yang sudah berjumpa berkali-kali dengan Tuhan, hidupnya enggak berubah-berubah. Berjumpa lewat khotbah tiap minggu, berjumpa lewat pemuridan, berjumpa lewat komunitas pria, berjumpa lewat encounter camp, berjumpa lewat ESC, dan yang terakhir kalau kita enggak berubah-berubah Bapak Ibu, berjumpa di dalam kematian dengan Tuhan dan akan terjadi penyesalan. Makanya Bapak Gembala berkata change or die. Berubah atau mati. Ataukah kita berubah setelah kita mati? Enggak ada gunanya, enggak bisa berubah. Karena kita sudah mati. Berubah sekarang. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Bapak Ibu, Tuhan itu enggak pilih kasih Bapak Ibu. Wanita Samaria ini berubah hidupnya. Karena dia mempunyai respon yang baik ketika berjumpa dengan Tuhan. Sedangkan orang yang gak berubah hidupnya, dia mengeraskan hati dan bebal hidupnya. Dia gak berubah-berubah hidupnya. Saudara kata firman ini bukan untuk aku, untuk orang sana. Ketika camp disampaikan, pengkhotbah membicarakan dan itu benar-benar kita. Oh kita bukan itu, bukan kita. Itu orang lain, aku baik-baik saja. Barangkali demikian Bapak Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Apakah wanita Samaria ini tipikal murid? Dan kita yang gak berubah-berubah, tipe pengikut atau penggemar. Banyak orang mengagumin, banyak orang mengerti bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi dia tidak mau menjadi murid Bapak Ibu. Dia hanya penggemar, Yesusku luar biasa. Yesusku dahsyat. Yesusku ajaib. Cuma hanya sekedar demikian. Bapak. Tetapi sejatinya mereka bukan murid. Banyak orang mengaku Kristen. Bahkan Kristen sejak kecil. Tetapi hidupnya tidak berubah-berubah. Kalau hidupnya enggak berubah, mereka hanyalah sekedar pengikut Bapak Ibu. Dan sekedar mereka penggemar Tuhan. Bukankah Yohanes 6 ayat 66 kalau enggak salah berkata demikian. Dan ketika itu banyak murid-muridnya meninggal, banyak itu pengikutnya meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak Bapak Ibu. Mereka cuma hanya pengikut dan mereka punya hanya penggemar. Padahal Yesus berkata di dalam Injil Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus sangkal diri dan pikul salib. Dan mengikut aku Bapak Ibu. Pertanyaan siang hari ini, Bapak Ibu murid atau pengikut? Bapak Ibu murid atau penggemar? Bapak Ibu murid yakin berubah hidupnya. Ya. Bapak Ibu masih ada yang hidupnya bergelimang dengan dosa? Apa Bapak Ibu hidupnya sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Kalau hidup Bapak Ibu mengatakan Bapak Ibu murid, hidup Bapak Ibu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau Bapak Ibu penggemar atau pengikut,
hidup Bapak Ibu tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Gampang. Check and reject-nya Bapak Ibu. Tetapi saya yakin hidup saya menjadi berkat. Katakan, hidupku jadi berkat. Ya, banyak orang harus hidupnya di tempat ini jadi berkat. Ya, karena fasilitas sudah disediakan oleh gereja ini luar biasa dan macam-macam. Ya, Bapak Ibu, yang kedua, inisiatif pemulihan datang dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, yang katakan apa poin yang kita dapatkan dari perjumpaan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini? Yaitu Tuhan Yesus menawarkan pemulihan kepada wanita Samaria ini. Tetapi inisiatif ini datangnya dari Tuhan. Ya Bapak Ibu, mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan hanya tertarik kepada masalah kita atau masalah wanita Samaria ini. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan solusi untuk masalah wanita Samaria ini. Solusinya Bapak Ibu, dia memberikan air hidup kepada wanita Samaria ini. Wanita Samaria ini jelas-jelas berpikir Tuhan minta air minum. Tetapi Tuhan Yesus memberikan air hidup supaya engkau tidak haus lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah air hidup itu sendiri. Tuhan Yesus adalah air hidup, yaitu firman-firmannya, ajaran-ajarnya itu merupakan air hidup ketika kita mengalami banyak masalah. Ketika kita mengalami banyak problem. Di mana firman Tuhan banyak meneguhkan, banyak menguatkan kita, banyak firman Tuhan menolong kita. Tuhan sudah memberikan kunci-kuncinya Bapak Ibu. Di dalam kitab Wahyu 21 ayat 6b dikatakan, orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan di dalam kitab Wahyu 7 ayat 17b dikatakan, anak domba itu akan menuntun mereka kepada mata air kehidupan. Anak domba itu siapa Bapak Ibu? Anak domba itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus merupakan satu-satunya mata air kehidupan yang dapat memuaskan dahaga setiap orang. Oleh karena itu Bapak Ibu, siang hari ini biarlah air hidup itu mengaliri dan meliputi hatimu. Supaya engkau dapat memperoleh kesegaran, kepuasan, kelegaan yang sejati. Biarlah air hidup itu menyucikan hati kita dari kecemaran dosa-dosa dunia Bapak Ibu. Izinkan hati dan pikiranmu dialirin oleh aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu, Tuhan haus akan pertobatan jiwa wanita Samaria ini. Ketika Bapak Ibu nanti baca lagi di Injil Yohanes 4. Tuhan tahu apa yang diperbuat wanita ini. Dia sudah mempunyai 5 orang suami. Dan sekarang yang ada padanya bukan suaminya. Tuhan tahu akan masalahmu dan masalahku. Tuhan tahu akan masalah wanita Samaria ini. Tuhan mau wanita Samaria ini berpaling atau bertobat dari dosa-dosanya. Tuhan mau wanita Samaria ini mengampuni kelima suaminya. Tuhan mau wanita Samaria ini tidak pahit lagi dengan wanita-wanita sekitarnya yang menolaknya. Tuhan mau ada pengampunan. Tuhan mau ada pengampunan kepada kelima suaminya. Tuhan telah memberikan solusi. Solusinya diberikan Tuhan kepada wanita Samaria ini adalah air hidup Bapak Ibu. Demikian juga Tuhan haus akan pertobatanmu dan pertobatanku. Kalau engkau haus kepada Tuhan, engkau mau berbalik, engkau mau berpaling dari dosa, datanglah kepada mata air kehidupan. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia akan memulihkan hidupmu dan hidupku Bapak Ibu. Bapak Ibu, letak masalahnya. Seringkali kita mengeraskan hati.
Seringkali kita tidak mau datang kepada air hidup itu. Dan tidak mau melekat. Kalau engkau melekat kepada air hidup itu, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Yang berjanji bukan Roy Kristianto. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berjanji. Kalau engkau minum air hidup ini, engkau tidak akan pernah haus lagi. Tuhan yang berjanji untuk memulihkan hidupmu dan hidupku. Betul Bapak Ibu? Bukan saya yang berjanji Bapak Ibu. Tuhan ingin memulihkan hidupmu dan hidupku yang kelam di masa lalu. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu membiarkan Tuhan mengaliri hatimu dan pikiranmu dengan air hidupnya? Pilihan ada di tanganmu. Pilihan ada di tanganmu Bapak Ibu. Change or die. Berubah atau mati, pilihan ada di tanganmu. Engkau mau tetap sampai akhir hidupmu memelihara kebiasaan buruk, mau memelihara dosa-dosamu, itu pilihan di tanganmu. Tetapi wanita Samaria ini memilih yang terbaik, yaitu air hidup. Siang hari ini, jadikanlah tanah hatimu tanah hati yang subur, yang siap dibajak oleh firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, poin yang ketiga Bapak Ibu. Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar untuk masalah kita. Ya, apa poin yang kita dapat dari perjumpaan Tuhan Yesus dengan masalah wanita Samaria ini? Tuhan Yesus minta wanita Samaria ini percaya akan janjinya. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya ketika wanita Samaria ini percaya bahwa air hidup itu dapat memulihkannya. Bapak Ibu, Tuhan hanya minta kita percaya kepada janjinya. Bahwa air hidupnya dapat memulihkan hidupmu dan hidupku. Air hidupnya dapat menyucikan hatimu, hatiku. Air hidupnya dapat menyucikan pikiranmu dan pikiranku. Supaya kita menjadi lebih baik. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu percaya bahwa kepada janji Tuhan? Bapak Ibu percaya? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa air hidup itu dapat mengubahkan hidupmu dan hidupku? Yang setuju katakan amin. Percaya Bapak Ibu? Ketika kita percaya janjinya. Bahwa air hidup itu dapat memulihkan dan merestorasi hati kita. Hasilnya pun tidak akan pernah mengecewakan. Ketika wanita Samaria ini percaya bahwa air hidup itu dapat mengubahkan hidupnya. Tidak lama kemudian wanita Samaria ini hidupnya berubah. Dari dulunya yang pahit hidupnya, kawin, cerai, ditolak daerah sekitarnya. Dia menjadi pemberita Injil pertama di daerah Samaria. Kesaksian wanita Samaria ini memberkati banyak orang di sana. Sejak saat itu Injil pertama kali disampaikan dan banyak orang diselamatkan di daerah Samaria. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Karena ada seorang berdosa hidupnya diubahkan ketika berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, hidup wanita Samaria ini dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang bermakna. Dari hidup yang gak berguna, hidupnya pahit, menjadi hidup yang berguna ketika dia berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu rindu melihat hidupmu dan hidupku dipakai oleh Tuhan? Bapak Ibu, saya bisa ada di tempat ini, saya juga tidak pernah menyangka. Saya bisa berdiri di mimbar ini, saya juga nggak pernah nyangka. Masa lalu saya kelam. Saya juga nggak tahu. Bapak Ibu, saudara sekalian, tetapi Tuhan mau memulihkan hidupmu dan hidupku. Untuk dipakai sebagai kemuliaan namanya. Tuhan mau hidupmu dan hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau hidupmu dan hidupku menjadi kepanjangan tangannya. Menolong banyak orang, melakukan perbuatan baik. Bukankah Tuhan pernah berkata di dalam Injil Matius 15 ayat 6.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga, Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Engkau mau bersinar di dalam Tuhan. Engkau mau menjadi berkat bagi banyak Tuhan, di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan tutup khotbah saya. Bapak Ibu barangkali kalau hidup saya enggak berubah, nasib pernikahan kami pun akan kandas. Seperti yang dialami oleh wanita Samaria ini. Kalau wanita Samaria ini berjumpa dengan Tuhan di pinggir sumur Yakub. Saya berjumpa dengan Tuhan di gereja ini Bapak Ibu. Ketika masih ada di bawah di ruangan Abi Bapak Ibu. Ketika saya pertama kali datang ke gereja ini. Waktu itu jemaat pengkhotbahnya menceritakan, saya nggak tahu namanya. Tentang jemaat padang pasir, panas-panas, dingin-dingin. 10 tahun saya sudah tidak gereja Bapak Ibu. Dan bagi saya itu bukan satu kebetulan. Bagi saya langsung berkata Tuhan itu aku. Bukan berkata Tuhan itu firman buat yang lain. Tuhan itu aku banget. Bapak Ibu tahu ketika saya pertama kali gereja ini, minggu selanjutnya saya masih mabuk Bapak Ibu. Dan itu pun saya nggak bisa keluarin mobil Bapak. Di rumah kakak saya bertemu dengan seseorang. Tapi saya paksa itu saya harus datang. Saya keluarin mobil di tempat rumah kakak saya, keluarin dulu 2-3 mobil hanya untuk ke gereja. Itu saya Bapak. Karena saya berkata Tuhan nggak ada satu yang kebetulan. Nggak ada satu yang kebetulan. Dan ketika Bapak Ibu percaya, ketika saya pertama kali dibaptis, saya masih ketemu dengan Kak Wadu, saya masih ngerokok di bakmi Bangka, Santo. Padahal saya mau dibaptis. Saya masih ngerokok Bapak. Dan saya nggak mau dibaptis karena saya masih rusak hidup saya. Tetapi 10 tahun setelah saya dibaptis di gereja ini. Tahun 2002 Bapak, saya masih ngerokok. Saya masih suruh nulis dosa-dosa saya, ada beberapa dosa yang nggak saya tulis. Ngapain saya tulis dosa-dosa saya? Nggak ada gunanya. Yang tahu aja saya sama Tuhan. Itu dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa di dalam hidup saya. Saya itu pun tidak dapat digantikan dengan uang. Dulu saya suka judi Bapak Ibu. Karena judi merupakan sarana saya untuk kaya. Gimana caranya mau cepat kaya? Saya judi. Tetapi saya nggak kaya-kaya juga dari judi. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya membiarkan pelan tapi pasti air hidup itu mengaliri hati saya Bapak Ibu. Hidup saya berubah. Ya kan, berubah ke arah yang lebih baik. Bagi saya air hidup itu adalah khotbah-khotbah tiap minggu. Bagi saya air hidup itu adalah camp-camp. Bagi saya khotbah itu adalah pemuritan. Bagi saya air hidup itu adalah seminar-seminar. Bagi saya air hidup itu adalah perenungan dan pembacaan Alkitab setiap hari. Itu air hidup bagi saya. Dan bacaan-bacaan buku rohani. Dan bagi saya air hidup itu kadang kita berjumpa dengan seorang yang memberitahu nasihat kepada saya yang baik. Itulah air hidup bagi saya Bapak Ibu. Sebelum saya berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu, karakter saya kacau. Dulu saya nggak punya kasih Bapak Ibu. Bagi saya mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Saya adalah tipikal orang yang keras Bapak Ibu. Dan itu terjadi ketika anak saya masih kecil, Vincent, masih bayi. Waktu itu mertua saya minta dia lagi keluar negeri, suruh jaga rumahnya di Modern Land. Sedangkan saya tinggal di Citra 3 Bapak Ibu. Anaknya laki-laki yang kakak ipar saya tinggal di Lipo Karawaci. Saya berkata kepada istri saya nggak mau. Masa saya harus nengok anak saya sendiri dari Jakarta Citra 3 ke Tangerang Bapak. Jauh bagi saya. Ya kan? Nah, saya berkata sama istri saya, kalau enak aja anak laki-laki, kalau susah anak perempuan. Saya berkata demikian Bapak Ibu. Kalau saya renungkan itu Bapak Ibu setelah saya berubah, saya menyesal Bapak Ibu. Kok dulu saya seperti itu amat ya. Dulu Bapak Ibu sebelum saya kenal Tuhan saya adalah perokok Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu sebelum saya kenal Tuhan ya pokoknya 4M yang enggak saya lakukan cuma maling. Hanya itu Bapak Ibu.
Bapak Ibu saudara sekalian, dulu sebelum saya kenal Tuhan Bapak Ibu, saya berpikir saya adalah penyanyi yang baik Bapak Ibu. Tapi setelah saya kenal Tuhan saya salah Bapak, karena banyak kritik kalau saya nyanyi Bapak. Berarti saya salah. Kadang apa yang ada di dalam diri kita belum tentu benar. Dulu sebelum saya kenal Tuhan saya berpikir saya juga royal Bapak Ibu. Tetapi ternyata saya enggak royal Bapak Ibu. Kenapa saya enggak royal? Karena apa-apa dibagi dua Bapak Ibu. Ya, saya janji sama satu orang di tempat ini apa-apa pokoknya bagi dua. Itu kan orang pelit ya Bapak Ibu. Ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tetapi pelan tapi pasti hidup saya berubah. Manusia lama berubah menjadi manusia baru Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyaksikan satu video bagaimana secangkir kopi dari Tuhan dapat mengubah hidup orang. Hari ini bagi Tuhan nggak ada yang kebetulan. Bagi Tuhan tidak ada yang sesuatu, Tuhan pasti punya rencana dan maksud. Tolong di setel ya, pemain musik nanti WL-nya nyusul. Karena saya takut kalau jadi sendiri ada yang keluar ke WC.于是能够打开生命的枷锁，只对人生路，于是陪着我，谁能把我人生的潮起潮落？谁能知道幸福是怎样的生活？谁能知道快乐是怎样的现实？谁能记起来为自己生活？如何能整个人生这条河？Undang WL Singer maju ke depan. Jangan biarkan saya nyanyi sendiri. 怎么有漫长这段人生？不知在哪个一站我们相逢，曾经不知过，恨过也爱过。现在留给自己的是什么？就是能够了解人生的寂寞，有谁能够打开？
ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Saya undang Bapak Ibu angkat berdiri. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan telah selesai disampaikan. Dan Tuhan sedang melawat hatimu masing-masing Bapak Ibu. Hari ini Tuhan menawarkan kepadamu, change or die, berubah atau mati. Kalau engkau ingin berubah, ambil komitmen hari ini. Tuhan tertarik akan masalahmu. Tuhan tahu akan apa yang engkau alamin hari-hari ini. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang engkau alamin hari-hari ini. Tuhan tahu, kalau Tuhan tahu masalah wanita Samaria, Tuhan tahu masalah saya ketika saya berjumpa pertama kali dengan Tuhan. Tuhan tahu masalah yang laki-laki yang ingin mengakhiri hidupnya di video klip, Bapak. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dia ingin berurusan dengan engkau pribadi lepas pribadi. Bagi saya, ketika saya berjumpa dengan Tuhan pertama kali di gereja ini, gak ada satu yang kebetulan. Dan itu firman pas banget buat saya. Sehingga firman itu merema buat saya. Dan ketika wanita Samaria itu berjumpa satu kali dengan Tuhan, hidupnya berubah. Hidup yang sia-sia berubah menjadi hidup yang bermakna. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, hidup saya pun berubah. Dari barangkali hidup saya mungkin masa depannya suram. Tetapi Tuhan mau berkarya di dalam hidup saya. Untuk menjadikan hidup saya bermakna. Demikian juga ketika video klip yang disampaikan bagaimana orang yang mengakhiri hidupnya. Terus hidupnya berbuat baik Bapak Ibu di lingkungan sekitar. Tuhan mau engkau datang kepadanya. Akui kesalahan-kesalahan. Engkau berkomitmen, kalau engkau berkomitmen ingin berubah, taruh tanganmu di dada. Engkau ingin berubah lebih baik, taruh tangan kirimu di dada. Yang lain pejamkan mata. Biarlah Tuhan berurusan dengan engkau pribadi, lepas pribadi Bapak Ibu. Seperti ketika itu saya berurusan dengan Tuhan. Walaupun saya tidak langsung berubah 180 derajat Bapak Ibu. Tetapi pelan atau pasti aliran-aliran dari hidup itu mengaliri hati dan pikiran saya Bapak Ibu. Dan saya berubah Bapak Ibu. Berubah ke arah yang lebih baik. Dan saya tidak usah menginjil Bapak Ibu. Istri saya dengan sendirinya menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Karena melihat perubahan hidup saya. Jadikan hidupmu menjadi berkat. Jadikan hidupmu untuk kemuliaan namanya. Mungkin perkara kecil engkau bisa lakukan perbuatan baik seperti di video klip tadi. Bapak.
Tetapi secangkir kopi dapat menyelamatkan orang yang mau bunuh diri. Di luar sana saat pandemi ini Bapak Ibu, banyak orang membutuhkan pertolongan. Banyak orang membutuhkan kekuatan, banyak orang membutuhkan penghiburan. Ajak mereka untuk berubah, ajak mereka untuk berharap kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mau hidupmu bersinar menjadi terang untuk kemuliaan namanya. Jadikanlah hidupmu sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Berubah Bapak Ibu. Jangan dijadikan hidupmu jadi batu sandungan. Engkau telah berjumpa berkali-kali bersama dengan Tuhan. Lewat khotbah, lewat pemuridan, lewat komunitas, lewat segala-galanya. Tetapi engkau masih berbohong, engkau menipu, engkau melakukan kejahatan, engkau melakukan segala-galanya. Jadikanlah hidupmu datang kepadanya. Biarkan aliran-aliran air hidup itu mengaliri hatimu dan hatiku. Terus Tuhan mau engkau semakin hari semakin menjadi sempurna seperti Dia. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Dia. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan keraskan hatimu. Bukalah hatimu, jadikanlah tanah hatimu tanah hati yang subur, yang siap dibajak oleh firman Tuhan. Hatiku seputih salju, seperti dirimu. Oh, Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Siang hari ini alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Biarlah Dia mengubahkan hidup saudara. Kebenaran firman yang telah kita dengar pada siang hari ini, saya terlalu percaya ketika engkau haus merindukan perjumpaan ilahi secara pribadi, maka itu yang akan mengubah hidup saudara. Saya mau mengajak saudara dalam 1-2 menit ini. Saudara berkata kepada Tuhan, saya meresponi firman-Mu Tuhan. Saya rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Firman ini merupakan sarana, alat anugerah-Mu untuk kami mengalami perjumpaan Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami adalah sarana untuk kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan biarlah ini dapat mengubah hidup kami Tuhan. Seperti wanita Samaria ini Tuhan. Mari saudara datang kepada Tuhan. Mari angkat 2 belah tanganmu dan katakan kepada Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Mari responi firman Allah pada saat siang hari ini. Engkau yang ada di tempat ini, engkau yang ada di rumah, dan biarlah lewat perjumpaan pribadimu dengan Tuhan, benar-benar itu mengubahkan dirimu dan hidupmu berdampak bagi banyak orang. Oh, ku tanah liat, bentuk jadikan kami Tuhan, jadikan
Katakan dengan iman, ini aku Tuhan. Engkau panjunanku tanah liat, untuk jadikan ini doaku. Katakan dengan iman, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kau yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, ketika engkau haus, engkau rindu diubahkan, Tuhan menjamah hidupmu pada saat ini. Tuhan akan membuat engkau tidak sama lagi dengan kemarin. Engkau akan diubahkan hari ini, dan bahkan hidupmu menjadi berkat mulai dari keluargamu. Dimanapun engkau berada, seperti wanita Samaria ini, bukan hanya hidupnya diubahkan, tetapi kampungnya diubahkan jadi berkat bagi banyak orang. Itulah kerinduan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Diberkatilah saudara sekalian, engkau yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Dan firman Allah termeterai di dalam hidupmu. Engkau yang lemah dikuatkan hari ini. Yang sakit engkau mengalami kuasa kesembuhan karena firman Allah yang bekerja dalam nama Yesus Kristus. Bapa, berkati hambamu yang telah menyampaikan isi hatimu. Brother Roy, Tuhan engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Pengurapan Tuhan engkau tambah-tambahkan, hikmat Tuhan engkau tambah-tambahkan, sehingga apa yang dia kerjakan, dia lakukan melalui pelayanannya, Tuhan memberkati banyak orang dan dibuat Tuhan hambamu menjadi orang yang berhasil di keluarga, di bisnisnya. Tuhan akan berkati, sehat kuat diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh pagi hari ini diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terpuji namamu, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau Tuhan firman Allah dan lewat ibadah ini Tuhan sempurnakan, sehingga firman Allah termeterai dalam hati kami. Dan kami mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Itulah sebabnya kami mengarahkan hati kami sekali lagi. Serahkan menadah tangan kami. Saudaraku, kiranya berkat damai sejahtera Allah turun atas hidup saudara. Berkat yang melampaui segala akal dan pikiranmu akan memenuhi hidupmu melalui Bapa kita di surga dan lewat anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati berkata
Amin. Haleluya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Brother Roy yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamat. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.